sama hari kerja, mungkin masih pada berlibur ya Bu, di mana dulu. Jadi cari-cari waktu untuk bisa masuk ke Meet kita. Pak Iwan, bagaimana siap Pak Iwan? Insya Allah siap Bu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Bu Endang, silahkan. Saya hari ini bersama Bu Endang ya Bu Lisa. Oke. Terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi guru dan kepala sekolah ditunjukkan dengan adanya portofolio. Ini di Google sudah ada Google Sheet yang dapat memudahkan guru dan kepala sekolah untuk membuat portofolio. GEG Bandar Lampung dan JSMB memberikan webinar hari ini untuk membuat portofolio dengan menggunakan Google Sheet bersama Bu Sita. Sekarang langsung saja Bu Sita, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Endang. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi juga ya, karena semangat pagi. Biasanya kalau yang dari TK itu udah biasa, kalau dipanggil semangat pagi gitu. Pokoknya pagi. Nah, inilah yang dipilih oleh Bu Lisa dan tim dari Google Educator Group ya, untuk terus menghadirkan semangat pagi. Tapi selain pagi yang memang di pagi hari, pagi adalah panggung Google Berbagi Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang apa yang kita lakukan dengan menggunakan Google Workspace for Education untuk membuat portofolio. Saya izin share screen ya. Karena saya akan melompat-lompat, saya akan memilih untuk share dari Oke. Bu, apakah saya belum diberi akses ya? Oh iya, sebentar, Sita belum. Maaf. Oke, sudah siap Sita. Oke. Jadi kalau terlihat nanti saya melompat-lompat, saya bagikan dalam. Kok Google Chrome? Oh, oke. Baik, kalau gitu saya share ini aja deh, tab aja. Apakah sudah terlihat? Proses Bu Sita. Sudah Bu. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Baik, di bagian saya. Nah, kalau muncul, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sita Hermasari, dari Google Educator Group Lampung. Saya juga Google Certified Educator level 1 dan 2. Jadi masih harus banyak belajar ya. Jadi terus belajar karena di Certified Google banyak sekali yang kita bisa pelajari dan banyak sekali kompetensi yang bisa kita kembangkan dengan sertifikasi berikutnya. Nah, saya juga bagian dari Jaringan Sekolah Merdeka Belajar dan ada di divisi kolaborasi. Jadi pada kesempatan ini kami dari JSMB juga ingin mengajak Bapak Ibu pemimpin pembelajar untuk melakukan kolaborasi. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah tema-tema yang berhubungan dengan bagaimana kompetensi guru dan kepala sekolah gitu. Karenanya kami mengundang kepala sekolah dan guru bekerja dengan interaktif dan berkolaborasi di mana saja dengan Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kompetensi, saya akan sekilas saja ya sebelum kita ke Google-nya, karena Google adalah sebuah teknologi yang dapat kita gunakan untuk baik pembelajaran maupun di manajemen. Nah, karena yang akan kita kontennya adalah mengenai kompetensi, jadi kita belajar bersama tentang apa itu kompetensi guru.
Kompetensi guru kalau yang kebanyakan guru ingat dan kepala sekolah ingat ada 4 ya. Kompetensi personal, pedagogi, kemudian profesional dan sosial. Nah, tapi menurut diperbarui dengan peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan di tahun 2020, maka kompetensi itu ada terdiri dari 2 model kompetensi, yaitu model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Kemudian model kompetensi guru itu ada 3 lagi, yaitu pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Jadi kalau kita lihat dari model dan dari kategorinya, maka kita bisa melihat bahwa di situ membutuhkan banyak sekali portofolio yang perlu kita sampaikan untuk dapat menunjukkan bagaimana sih kompetensi itu dapat diraih. Ya, kemudian dalam kompetensi kepemimpinan sekolah juga ada pengembangan diri dan orang lain, kemudian ada kategori kepemimpinan pembelajaran, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, apa itu kompetensi jadinya? Kompetensi di berbagai bidang itu ada ya. Kalau kita seorang profesional dan guru adalah bagian dari profesional, profesionalitas itu ditunjukkan dengan apa yang kita lakukan. Dan itu dibuktikan dengan artefak-artefak yang dikumpulkan dan di sepanjang perjalanan dalam waktu itu disebut portofolio. Kompetensi itu sendiri kalau menurut undang-undang tentang kompetensi guru dan dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, jadi sudah menjadi keharusan ya bagi guru dan kepala sekolah sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pendidikan harus membuat portofolio. Nah, portofolio itu sendiri, kalau tadi adalah kompetensi ya, portofolio sendiri adalah kumpulan hasil karya seseorang. Dan portofolio digunakan dalam berbagai bidang tadi ya, bukan hanya di pendidikan, di mana untuk menunjukkan capaian seseorang di bidang tertentu. Oleh karena itu, portofolio didefinisikan berbeda-beda sesuai bidangnya, dan portofolio juga digunakan dalam rentang waktu yang panjang sesuai dengan bidangnya tadi. Apa ya guna portofolio dalam bidang pendidikan? Bapak Ibu apakah sudah tahu nih apa gunanya kita membuat portofolio? Waktu kita akreditasi, itu yang ditanyakan sebenarnya adalah portfolio kita. Bagaimana sih rekam jejak apa yang kita lakukan, baik itu ada berapa standar, 8 standar ya yang harus dibuktikan. Nah, itu juga merupakan portofolio. Portofolio sekolah, portofolio kepala sekolah, portofolio guru, begitu ya. Nah, portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang. Jadi, semua karya, saya waktu pas browsing itu menemukan bahwa portofolio adalah kumpulan hasil prestasi seseorang. Jadi, kadang guru atau kepala sekolah berpikir portofolio itu hanya digunakan untuk guru yang berprestasi saja. Jadi prestasi dalam tanda kutip adalah kalau mau ikut misalnya kualifikasi untuk menjadi guru berprestasi. Nah, sebenarnya disebut prestasi adalah semua yang kita lakukan itu adalah prestasi. Jadi maka prestasi itu akan menjadi bagian dari pembuktian kompetensi kita setiap kita, dan itu wajib dilakukan secara berkala. Nah, portofolio itu selama ini berbagai macam bentuknya ya. Ada yang dari file, kemudian file-file yang kertas, paper gitu ya. Kemudian ada hasil karya, misalnya kalau lukisan makanya ditunjukkan ada lukisannya. Kalau kemudian unjuk kerja dan itu sudah berlalu ditunjukkan dengan videonya. Nah, saya ingat waktu pas sebelum ini pada sertifikasi guru yang sebelumnya gitu, dalam menunjukkan portofolio, kalau tidak salah sampai ada bahasanya begini, diukur dengan penggaris. Jadi kalau lebih tinggi, semakin tinggi portofolio seseorang, berarti itu semakin bagus. Karenanya mungkin kalau kita membuktikan sebuah keterampilan gitu,
setelah sertifikasi yang dikumpulkan adalah sertifikatnya, gitu ya. Kalau dulu. Tapi kalau sekarang yang dikumpulkan bukan sertifikatnya, tapi bukti dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu sebenarnya portofolio yang disebut dengan otentik ya. Jadi menunjukkan apa yang dilakukan. Misalnya ada siapa ini? Ada Pak Bambang gitu. Nah, Pak Bambang mengikuti workshop Google. Nah, kalau sebelumnya ditunjukkan dengan hanya sertifikat. Kalau sekarang portofolio itu bisa ditunjukkan dengan bagaimana Pak Bambang membuat sebuah Google Site untuk hasil karya anak, gitu ya. Terus kemudian menunjukkan bagaimana Pak Iwan melakukan presentasi di depan guru-guru. Nah, itu adalah portofolio, gitu. Terus kemudian kalau di sini ada Miss Rere ya. Miss Rere sukanya newscasting gitu. Maka Miss Rere tidak mengumpulkan lagi sertifikat newscasting, tapi menunjukkan video bagaimana Miss Rere berprestasi dalam newscasting. Nah, kalau yang dulu kita membagikan sertifikat hingga bertumpuk-tumpuk sehingga mengukurnya mungkin dengan penggaris ya, ini semakin tebal semakin bagus. Pokoknya kalau namanya mengumpulkan untuk sertifikasi itu harus semakin banyak semakin tebal. Nah, sekarang tidak. Cara cerdas kita untuk membuktikan keterampilan kita adalah dengan menggunakan teknologi, dan seiring dengan berkembangnya dunia teknologi informasi, Google Workspace for Education menyediakan platform digital yang membantu menampilkan portofolio dengan tampilan yang profesional. Kalau selama bertahun-tahun guru menggunakan portofolio berbasis kertas, masih bisa dalam bentuk docs atau dalam bentuk scan, kemudian di PDF-kan atau di JPEG, jadi cukup di scan atau di foto dengan handphone kita, di foto, kemudian di scan, kemudian itu akan menjadi bagian dari portofolio kita. Nah, portofolio dengan Google Site ini menampung, jadi sebagai wadah digital yang mampu menampung konten-konten tadi ya, baik audio, kemudian visual, termasuk teks, suara, gambar, dan video. Dan aplikasi ini, walaupun tampak terlihat profesional gitu ya, kelihatan canggih gitu, tidak memerlukan keterampilan khusus di bidang coding dan teknologi IT. Dan aplikasi itu selain mudah tadi ya, gratis, dan bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Jadi nanti ada disediakan juga template maupun kita bisa custom. Nah, nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun portofolio, tapi ini tidak harus membuat urutan seperti ini ya, hanya persiapan saja. Karena kita bekerja secara online, menyenangkannya bekerja secara online itu, kita dapat kembali ke pekerjaan kita sebelumnya, kita dapat mengubah, kita dapat memodifikasi, dapat memperbarui gitu ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa catatan saja ini yang bisa dibantu. Nanti slide-nya saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di grup ya, yang setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikatnya. Yang pertama, kita bisa menentukan dulu kira-kira desain layout portofolionya seperti apa ya yang digunakan gitu. Dan tentunya untuk kita tahu desain seperti apa, kita perlu menyiapkan data, gambar, atau elemen lain yang akan dimasukkan dalam portofolio. Kemudian juga karena kita sudah tahu itu, kita akan tahu berapa nanti halaman yang akan kita buat. Jadi kalau kita belum dapat gambaran sebelumnya, mungkin akan banyak, tapi sekali lagi ya, itu bisa dirubah. Jadi kalau kita dengan kertas, mungkin dengan mengetik biasa, kalau sudah di print, kalau merubahnya harus diulang lagi, di print lagi. Kalau ini tidak, ini bisa dirubah tanpa kita harus mengeprint dulu atau kita mengubah secara keseluruhan, karena itu terdiri dari modul-modul gitu ya. Baik, kita langsung praktek saja. Nah, dalam kembali lagi dalam kompetensi ya Bapak Ibu, ada yang perlu kita perhatikan karena nanti itu akan menentukan seperti apa desain layout, adalah kita harus tahu dulu portofolio ini tujuannya untuk apa.
kita harus tahu portofolio ini tujuannya untuk apa. Jadi nanti saya akan tampilkan dua contoh portofolio yang sudah dibuat. Yang pertama adalah portofolio yang waktu itu saya membuatnya bersama-sama dengan beberapa guru, banyak guru bahkan. Nanti akan kita lihat apa ya bedanya kita membuat portofolio yang satu ini dengan yang lainnya. Satu portofolio individu, yang satu bisa menggunakan portofolio bersama. Ya, saya akan bagikan tab-nya. Portofolio, ya. Saya akan bagikan portofolio yang ini dulu. Nah, di sini adakah Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak atau sedang mengikuti calon guru penggerak di Kemdikbud? Adakah Bapak Ibu? Coba silahkan bisa angkat tangan nih. Ada ya? Saya. Banyak ya di sini ya? Ya. Siapa? Oh, Pak Bambang juga ya? Ya, baru calon, Bu. Pak Bambang, Pak Iwan ya. 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 Ini Angkatan berapa, Pak? Yang Angkatan 7 baru calon, Pak. Oh, ya, sama. Ya. Di sini terlihat ada yang calon dan ada yang sudah lulus dari pencalonan ya. Sudah dilahirkan karena sudah melewati 9 bulan proses yang luar biasa gitu. Selamat ya Bapak Ibu yang terus berjuang dalam guru penggerak, karena itu juga mempertemukan kita dengan banyak orang ya. Nah, sebentar, saya tadi. Oke, nah ini adalah portofolio dari guru-guru penggerak di Kabupaten Pangamus, karena saya waktu itu pendamping atau kalau sekarang disebut pengajar praktik ya di Angkatan 1 Kabupaten Pangamus, dan waktu itu kami pameran karyanya dilakukan secara online. Dan waktu itu karena Angkatan 1 masih mencari bentuk apa yang harus kita lakukan nih dengan online, dan ternyata solusinya adalah Google Site. Nah, kalau kami menggunakan portofolio ini secara bersama-sama, kemudian nanti masing-masing guru bisa mengkopinya dari sini, terus kemudian mengambil yang punya guru tersebut saja. Jadi karena kami sudah melakukannya bersama-sama, portofolio bersama-sama, kemudian kami juga membuat portofolio yang perorangan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini saya tampilkan yang mode untuk melihatnya di webnya ya. Ini akan seperti ini. Ini saya insertkan dari websitenya. Jadi dalam site kita bisa insert website seperti ini. Asal websitenya memang sudah dipublish, maka dia akan tampil seperti website asalnya di sini. Nah, ini saya bisa lihat lagi ke bawah. Nah, kemudian karena kita online dan kita membutuhkan buku tamu dengan pesan dan kesan, kami buatnya juga dengan Google Form. Jadi dalam Google Site ada Google Form juga, kemudian juga ada website, ada slide gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini nih. Jadi dalam membuat portofolio itu kita harus tahu tujuannya. Tujuan akan menentukan desain layoutnya apa. Kalau guru penggerak, ingat ya, ini pasti ya. Ini apa ini, Bapak Ibu, terlihat ya. Ini memunculkan apa? Di-share, Bu, kurang besar. Oh, kurang besar ya. Nah, begini. Ya. Nah, ini kalau yang baru mungkin baru sampai yang modul ini ya, Pak ya. Nilai Ki Hajar Dewantoro ya. Ini kalau sudah yang beberapa bulan sudah terlihat ini modul-modul yang 1.1. Nah, karena di sini banyak. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu.
Oh ya Allah, Screen-nya. mohon maaf. Ya ya Bu, itu tadi. Share screen-nya Mbak Chandra. Ya. Maaf, pikir sudah ter-share screen ya. Sebentar. Sebentar. Kok tidak bisa ya? Oke. Baik, karena tadi saya membukanya dari view ya. Saya lihatnya dari sini saja. Bentar ya, Bapak Ibu. Menunggu untuk apakah sudah mulai muncul? Apakah Belum. Layar putih lagi loading, Bu. Oke, lagi loading ya. Tadi saya sudah buka supaya tidak loading lagi. Ternyata yang tampak webnya, jadi tidak muncul. Belum muncul juga ya? Sudah munculkah di layar? Festival panen hasil belajar ya, Bu? Belum Bu, Ya, belum betul. muncul. Screen anunya. Belum ya. Di buku Sudah kalau bisa ya. Endang, Saya ya. belum. Berarti ini masih dalam perjalanan menuju ke Sulawesi ini, Pak? Atau kemana? Kalau di saya sudah muncul, Bu, festival panen hasil sudah. belajar. Ya, kalau tadi kita lihat dari view-nya ya, dari terlihat dari website view-nya, kalau di sini kita ke dapurnya, jadi ke belakangnya. Kalau tadi itu yang sudah di-present, kalau ini yang di pembuatannya. Ini memang masih banyak yang berputar-putar karena di sini banyak sekali foto dan gambar. Jadi memang kita perlu memperhatikan nanti saat kita mengupload, kita size-nya bisa dikecilkan sehingga saat orang membuka itu tidak terlalu memakan banyak waktu karena size-nya yang terlalu besar gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya tunjukkan, di sini ada page. Apakah sudah muncul di sebelah kanan menu page-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Muncul. Nah, ya, ini kalau guru penggerak, ini adalah modul 1. Ya, ini modul 2, ini modul 3 ya. Nanti ada modul 1.1, 1.2, itu buat yang sudah selesai, itu seperti perjalanan ya. Perjalanan yang sudah dilewati, yang belum selesai, waduh, ini kok perjalanannya masih panjang, tapi yakinlah itu perjalanan yang sangat menyenangkan. Nah, ini dalam membuat portofolio, pertama kita harus menentukan tujuan kita untuk membuat portofolio itu apa, karena desain dan isinya pasti akan disesuaikan dengan tujuan. Lalu kita tahu apa yang perlu di-assess dalam portofolio kita, sehingga akan efektif. Misalnya, perlu tidak ya kita mengupload kan dari sertifikat vaksin? Perlu nggak Bapak Ibu? Coba deh. Saya mau lihat nih. Di chat nih, mana chatnya? Oke, perlukah kita mengupload sertifikat vaksin di dalam portofolio kita untuk menunjukkan misalnya kalau kita sehat gitu. Nah, sekali lagi kita harus kembali kepada tujuan portofolio itu untuk membuktikan apa, sesuatu yang tidak perlu kita buktikan di situ, gitu ya, tidak perlu ditampilkan. Kemudian juga apa yang perlu diakses gitu. Nah, itu tadi adalah contoh dari portofolio yang dilakukan bersama-sama. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana caranya kalau kita berbagi dengan dalam membuat portofolio yang membuatnya itu banyak sama portofolio yang memang khusus untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu gambarannya, baru nanti akan kita mulai dari tahap ke tahap. Dari langkah kita pertama kali akan membuat portofolio. Karena ini adalah
levelnya pemula untuk tutorial, jadi nanti kita juga akan melakukannya secara bertahap. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau misalnya sekarang saat ini ingin tutorial dari awal, bisa dipersiapkan juga laptopnya, karena dalam Google Site kita tidak bisa membuat ya, kalau melihat bisa, tidak bisa membuat Google Site dengan menggunakan smartphone atau tab. Jadi bisanya kita menggunakan website, namanya juga Google Site. Jadi kita masuknya dengan website gitu ya. Jadi silahkan kalau mau dipersiapkan. Nah, ini saya membagikan kalau ini portofolio dari perseorangan gitu ya. Jadi tentunya yang punya akses nanti hanya saya saja. Kalaupun saya ingin membagikan, saya akan bagikan dengan partner, rekan-rekan guru yang memang atau kepala sekolah yang memang memerlukan untuk melihat dari portofolio saya, atau pihak lain yang membutuhkan untuk melihat portofolio saya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apa saja jenis file yang ada di dalam portofolio yang saya buat ya. Ini kita juga masuk ke layar pembuatannya ya. Ini sudah tampil ya? Bu Endang, sudah tampilkah? Sudah, Bu. Karena saya ada di portofolio kan? Ya, betul. Saya ada di halaman ya, jadi tidak menengok-nengok di Google Meet. Nah, ini saya menggunakan teks. Jadi menulis menggunakan teks ya. Terus kemudian di sini saya mengupload gambar. Ya, kemudian belum tampil, saya Bu. Oh, belum tampil? Belum, Bu. Sudah, Bu, silakan di-pin untuk Google Educator Group yang lagi share, Bu. Sudah tampil. Oh iya, betul. Kan, Bapak Ibu? Sudah. Bapak Ibu kalau misalnya belum terlihat, bisa lihat di foto-foto kita itu ya. Kemudian dicari yang presentasi bisa dipin. Jadi itu yang akan tampil besar. Sudah ya, semoga sudah terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini saya memasukkan link. Jadi nanti yang melihat, yang mengakses portofolio saya, misalnya ingin tahu bagaimana portofolio saya yang saya upload di dalam Instagram, maka bisa klik di logo Instagram, maka nanti akan dihantarkan ke Instagramnya. Walaupun di sini saya sudah menuliskan account Instagram dan account dari YouTube saya gitu. Itu memudahkan pengunjung untuk langsung diarahkan ke halaman-halaman itu. Nah, kemudian sebagai contoh juga saya membuat kalender ya. Sudah terlihat ya, semoga. Nah, dalam kalender ini saya menginsert, jadi saya memasukkan kalender pendidikan supaya saya bisa mensinkronkan antara aktivitas yang saya lakukan dengan kalender pendidikan sekolah gitu. Saya insert kalender pendidikan. Kemudian saya juga masukkan kalender saya, jadi yang berisi aktivitas saya di sini banyak ya aktivitasnya gitu, sehingga nanti orang yang akan melihat portofolio saya, misalnya saya sebagai seorang guru dan kepala sekolah ingin melihat. Nah, ini yang memudahkan juga karena kepala sekolah bisa, nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya bisa melihat semua portofolio guru-guru di sekolah Juwardi gitu ya. Jadi portofolio dari guru-guru itu ada di Drive atau mereka bagikan, kemudian saya tinggal klik dan saya bisa melihat portofolio tanpa harus membuka file-file yang ada di lemari atau ada di kelas atau ada di suatu tempat yang lainnya begitu ya, dengan memasukkan linknya saja. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam pengembangan kompetensi atau individual development program, saya tunjukkan ini salah satunya. Nah, ini foto-fotonya karena banyak foto ya. Ini saya tadi sudah tampilkan supaya tidak terlalu lama. Nah, ini saya memasukkan Google Slide
yang linknya Google Slide dari National Geographic. Jadi ini saya tidak buat sendiri, tapi saya bisa masukkan itu sebagai referensi sehingga nanti yang melihat portofolio saya bisa tahu sumbernya dari mana, referensinya dari mana, gitu ya. Nah ini, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini juga saya bisa menggunakan insert di sini. Bahasa Indonesianya apa ya? Insert button. Button itu mungkin tombol ya, tapi di bahasa Indonesianya apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu dalam bahasa Indonesia bisa ketik di kolom chat ya. Nah, ini sehingga saat saya mengklik, maka ini akan mengantarkan kepada Google Site lain yang tidak perlu saya buat lagi. Jadi apa yang sudah saya buat, sudah saya kumpulkan di dalam Drive, itu tidak perlu lagi saya mengetiknya, tapi saya tinggal memasukkan link-linknya saja, gitu ya. Karena tadi dalam tahapan ada tadi ya, menentukan tujuan, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang ada, gitu. Walaupun nanti bisa ditambahkan, tapi bahan-bahan yang ada, alangkah baiknya kalau sudah di-upload di Drive, sehingga memudahkan saat kita menyusun Google Site kita. Nah, di sini karena dalam pembelajaran juga ada Google Classroom, saya juga bisa memasukkan invite link bagi yang ingin melihat Google Classroom. Ya, tapi kalau Google Classroom preview-nya tidak bisa ditampilkan di sini. Karena kalau Classroom kan memang dibatasi ya aksesnya, hanya untuk orang-orang yang menjadi guru di situ atau siswa. Nah, selain dalam pembelajaran, saya menggunakan Google Classroom, saya juga menggunakan Google Site. Nah, dalam Google Site, ini apapun filenya, Bapak Ibu, sekali lagi, nanti juga bisa diingat, file yang kita bagikan, itu dipastikan dulu aksesnya apakah memang untuk dipublik, untuk semua orang bisa melihat, atau hanya tertentu saja. Nah, di sini, dalam site yang di sini, saya memberikan akses untuk siapa saja dapat melihat, sehingga Google Site yang saya buat di sini itu berbeda dengan Google Site yang saya buat di atas, yang saya buat di sini. Nah, ini juga Google Site, tapi saya tidak bisa tampilkan preview-nya karena saya hanya bagikan dalam bentuk beberapa guru saja. Tetapi kalau yang di bawah Google Site ini bisa diakses siapapun juga yang memiliki internet kita itu bisa akses. Nah, ini juga saya bisa memasukkan link dari YouTube yang berupa video yang menjadi portofolio sehingga tidak menyulitkan untuk orang yang melihat portofolio kita langsung dihantarkan ke YouTube-nya. Ini juga adalah PDF yang diupload. Ini juga PDF. Nah, sehingga dalam satu halaman itu bisa berbagai macam ya. Ada teks yang kita bisa tulis, ada fan juga, ada YouTube, kemudian ada, nah semuanya nggak usah dihafalkan, semua ada di sini nih. Apa saja yang bisa dimasukkan tadi. Nah, kalau yang sebelah kanan adalah menunya, yang Bapak Ibu tadi saya tunjukkan adalah tampilannya. Jadi di sini ada YouTube, ada kalender, juga kita bisa memasukkan maps, kemudian ada dokumen, slide, sheet, forms, juga chart. Nah, sampai di sini dulu nih. Bagaimana Bapak Ibu? Terasa menyenangkan ya? Secara visual mudah untuk dilihat portofolio kita dan kita tidak perlu membawa banyak dokumen-dokumen dan file. Misalnya saat kita mau menemui asesor gitu ya, atau saat kita mau menemui kepala sekolah, karena portofolio tentunya setiap tahun harus kita buat dan harus kita bagikan kepada kepala sekolah gitu ya. Nah, apalagi sekarang kalau PPG atau PPPG namanya? CPG, Bu. PPG ya, iya betul. Ya. Kalau PPG kan juga dilakukan secara online ya, pastinya ya, nanti ingin dilihat juga secara online bagaimana gitu ya. Nah, sebelum saya ke langkah-langkah tutorial, saya mau lihat dulu nih.
Adakah pertanyaan? Oke. Bagi Bapak Ibu belum. yang ingin bertanya kepada Bu Sita, boleh ya. Boleh di kolom chat atau raise hand. Nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, terima kasih Bu Endang. Kalau begitu kita mulai saja langsung dengan langkah-langkah tutorialnya. Bentar. Izin bertanya, Bu. Oh, boleh Pak, silahkan. Sambil menunggu ini muter-muter. Bagaimana Pak? Google Set kan masuk di akun ya. Kalau kita kan guru ada akun belajar, di belajar sama akun yang biasa kan. Ya. Di akun Edi Belajar kan itu penyimpanannya tidak terhingga. Kalau yang di akun biasa kan ada batasannya gitu, Bu. Tapi kalau Google Sheet ini apakah memakan size gitu, Bu, tempat di akun kita gitu? Ya. Jawaban pertanyaannya luar biasa, Pak. Itu pertanyaan luar biasa, tapi jawabannya itu simple, ya. Simple dan menyenangkan, karena kalau itu sudah ada di dalam drive kita, sebenarnya kita tidak mengcopy. Jadi kita tidak menggandakan file kita atau dokumen kita, tapi hanya linknya saja yang dibagikan. Sehingga misalnya Bapak sudah punya dokumen ya, terus Bapak ingin membuat Google Site, maka Google Site itu tidak akan menjadi dua kali lipat, karena apa yang ada di file itu tidak digandakan, tapi dibagikan saja. Jadi diberikan izin untuk memvisualkannya dalam Google Site. Ya kan Pak? Pertanyaan yang luar biasa, tapi jawabannya simpel ya Pak. Ya, memudahkan gitu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau gitu ini sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu ini selamat datang di Google website. Ini kalau kotaknya disebut Omnibox ya. Nah, di manakah Google Site itu berada? Google Site itu bisa dicari di layar depan ini dengan mengklik ini gudangnya, tempatnya, rumahnya Google aplikasi 9 titik yang bentuknya kotak. Jadi 9 titik bentuk kotak ini kita bisa menamainya apa ya? Titik 9. Titik 9. Saya lagi mencari-cari nama apa ya kira-kira yang bisa kita sematkan kepada si pintar ini ya. Nah, jadi ini titik 9, si kotak ajaib tempat menyimpan berbagai aplikasi ini ya. Kita lihat di sini, yang mana yang site ya. Nah, top, di situ ada berwarna biru Google Site. Kita bisa klik dari sini. Ya, dan Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi saya bisa kata lihat ya. Ya, saya disuguhkan oleh berbagai site yang sudah ada di dalam drive saya. Jadi saya bisa membuka apa yang sudah ada atau menggunakan template pada galeri. Jadi apa yang kita bisa disarankan oleh Google di sini. Ini di template galerinya. Nah, di sini bahkan sudah ada student portfolio atau klub atau kelas gitu, atau yang portofolio, ini portofolio personal juga, kemudian kita mau event. Nah, tapi karena kita membahasnya sekarang portofolio ya, jadi kita klik yang portofolio Bapak Ibu. Nanti silahkan, ini sesuai atau enggak ya, nanti kita bisa lihat. Bentar, dia sedang. Jadi tadi
langkahnya apa, Bapak Ibu? Dari kotak ajaib yang digambarkan dengan 9 titik tadi ya, kita klik di mana di situ ada berbagai aplikasi Google dan di situ kita bisa memilih Google Site. Nah, ini adalah halaman salah satu yang didesainkan oleh Google. Maaf Bu, share screen-nya tidak terlihat. Oke, betul sekali Pak. Saya melompat di file baru ya. Bentar. Ini karena saya banyak sekali yang saya buka sampai di sini sudah terlihatkah ada sudah terlihat sudah terlihat melihat share screen-nya Bu Sita. Bapak Ibu klik 2 kali yang Google Educator itu 2 kali ya Bapak Ibu yang presentasi. Ya, jangan yang di wajah saya ya, tapi yang ada kelihatan tuh presentasinya. Sudah Bu, Ya. sudah terlihat. Sudah terlihat, oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita lihat ya, ini sesuai nggak ya dengan tadi, dengan tujuan kita membuat portofolio. Ya mungkin Mbak yang sedang tersenyum juga lagi tanya-tanya, ini portofolio saya bentuknya akan seperti apa? Apakah tadi ya seperti yang guru penggerak membuat festival panen hasil belajar, ataukah ingin menunjukkan portofolio saya di sekolah kepada kepala sekolah, atau ingin menunjukkan portofolio saya sebagai seorang penulis misalnya, atau ingin menunjukkan portofolio saya sebagai kepala sekolah. Jadi perjalanannya sebagai kepala sekolah mengumpulkan berbagai portofolio dari teman-teman guru gitu. Nah, itu tadi kalau kita sebagai kepala sekolah ingin mengumpulkan berbagai sites dari teman-teman guru, Bapak Ibu ingat nggak di dalam site itu kita bisa memasukkan kembali link dari site teman-teman yang lain. Jadi kepala sekolah bisa membuat dari insert button tadi dengan judul masing-masing site, atau membuat preview, tetapi meminta teman-teman guru untuk membuka aksesnya bagi siapa saja yang ada di link internet untuk bisa melihatnya. Begitu ya. Nanti kita praktekkan. Nah, di sini bentuknya ini digambarkan ya, ini ada foto, ada YouTube, kemudian ini ada presentasi gitu. Kemudian ini page, tadi home, about, project page gitu ya. Nah, ini juga kita bisa pakai yang ada seperti tadi kan yang saya buat ya. Sebagai perkenalan ada education-nya apa, work experience-nya apa, di mana, kemudian informasi apa saja yang kita ingin menceritakan tentang kita. Jadi yang halaman pertama adalah about, tentang kita apa. Kemudian di halaman ketiga adalah tentang project page-nya. Nah, sekarang kita akan memulai ya untuk membuat site portofolio kita. Tapi saya ingin masuk lagi, kalau tadi kan masuk melalui kotak ajaib. Sekarang kita masuk kalau kita di drive kita. Misalnya saya mau simpan ini dengan tujuan saya nanti tidak sulit untuk mencarinya di folder khusus yang memang saya sudah tahu dia akan ada di posisi mana gitu. Jadi kita bisa buka dari Drive. Apakah sudah muncul yang tab berikutnya? Sudah Bu. Oke, saya akan membuka Drive ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah drive-nya saya di Google, dan saya misalnya akan membuat, kalau di belajar.id ada share drive juga nggak Pak? Ada share drive dan my drive nggak? Ada Bu, ada. Ada ya? Bu. Ya. Ada. Ya. Karena dalam membuat share drive itu tergantung akses yang diberikan oleh super admin ya.
Nah, ini banyak sekali kan file-file yang dan folder-folder yang saya simpan, dan saya bisa memilih saya akan menyimpannya di folder yang mana gitu ya. Dengan ini misalnya saya buat di sini saja. My Drive. Nah, kita membuatnya di sini ya Bapak Ibu. Misalnya kita ingin memasukkan di folder tertentu, kemudian kita pilih new, buat ya kalau nggak salah. Buat atau baru. Nah, di sini kok tidak ada site-nya, doc, sheet, slide, dan form. Nah, kita cari di more. Bapak Ibu bisa sambil mencobanya di laptopnya, dan di sini akan muncul Google Sites. Ya, jadi kalau tadi dari websitenya Google, dari kotak ajaib, kalau ini kita dari drive-nya. Ya, nah kembali lagi supaya tidak terlalu banyak yang saya buka, kembali lagi ke portofolio ini. Nah, di portofolio ini saya ingin membagikannya dengan Bapak Ibu semua. Jadi saya ingin menginvite. Oke, ini karena saya ternyata ditempatkannya di share drive, jadi tidak bisa dibagikan dengan dari luar ya. Kalau saya buka lagi site-nya, semoga tidak memakan waktu lama pakai account yang tidak ada di share drive. Berarti saya harus mengulang seperti tadi ya Bapak Ibu yang bisa dibuka. Nah, kembali lagi mengingatkan ya Bapak Ibu, seperti kemarin saat saya dengan guru penggerak, ternyata sudah di-publish di dalam Google Site, tapi teman-teman yang lain tidak bisa melihat atau pengunjung tidak bisa melihat. Nah, sekali lagi, jangan lupa untuk mengingat, melihat akses pada masing-masing dokumen. Apakah memang itu bisa dilihat oleh semua orang yang punya link, atau terbatas kepada orang yang hanya diberikan akses saja, gitu. Sebentar. Portofolio. Ini settingnya. Oh, ternyata saya harus membuatnya di luar ini ya, di luar platform, karena supaya bisa dibagi. Baik, atau saya berbagi dengan teman-teman yang ada di sini dulu saja ya. Sebentar ya Bapak Ibu, bolehkah saya diberikan waktu untuk, karena saya ingin membuat website yang Bapak Ibu semua bisa membuatnya bersama-sama. Saya akan masuk dari account yang GEG saja. Mungkin bisa dengan guru-guru yang sama Lazuardi di sini, Bu Sita. Oke. Saya coba buat dulu ya, Bu, supaya yang lainnya bisa langsung praktek masuk ke dalam ya. Boleh, silakan. Silakan Bu Sita. Baik, ini saya sedang membuat satu lagi. Memang kalau membuat Google Site ini lompat-lompat ke beberapa beberapa tab, karena dia ada di tempat yang berbeda-beda ya, dan kita menyarukannya di satu tempat. Bentar, saya sambil
mengurangi beban-beban berat. Nah, semoga sudah bisa. Kalau sepertinya terlalu lama, saya akan kolaborasi saja ya dengan teman-teman guru yang ada di sini. Sebentar. Tunggu 5 detik gimana, Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ternyata emang kalau dibujuk bisa juga kok. Foto. Baik. Ternyata Bu Lisa, betul kata Bu Lisa tadi. Dibagikan dulu dengan teman-teman yang ada di sini ya. Baik, saya akan mengundang Bapak Ibu guru yang ada yang satu platform nih. Saya akan mengundang ya. Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mengundang orang, ini sudah terlihat ya. Kalau kita mengundang orang, maka mengundang kolaborasi, maka pilihannya bukan sebagai untuk melihat saja ya, tapi bisa mengedit. Nah, sudah. Kemudian saya akan menambahkan siapa yang akan diedit, yang akan diundang. Sebentar. No one has been added yet. Oke. Ada siapa di sini yang bisa saya undang? Teachers? Nanti saya undang, kalau tidak pegang laptop tidak bisa masuk. Miss Elok apakah pegang laptop? Siap, Bu. Oke, saya undang Miss Elok Handayani ya. Kemudian Teacher Petra apakah memegang laptop? Iya, Bu. Oke. Teacher Petra Meidawati. Saya boleh, Bu. Kemudian Miss Rereka? Iya. Oke. Miss Rela Islami. Oke. Saya undang. Itu di kolom chat banyak. Bu Irma request. Kenapa? Oh, Bu Irma. Baik, Bu Irma. Ada Bu Irma. Masya Allah, Bu Irma senang sekali. Ini pakarnya pergoogelan site ini. Ini ya? Di kolom chat banyak, Bu, yang ingin gabung. Oke, Ya, tapi ada Bu Tri Ayuni 25. ya, betul. Nah, cuman ini saya coba dulu ya, tadi bisakah share anyway? Oh, bisa. Kalau gitu saya copy deh nama-nama yang ada di chat room ya, saya undang semuanya. Saya lihat dulu. Ibu Tri Ayuni, luar biasa. Saya masih ingat mengenal nama ini karena kemarin juga ada kan hadir ya Bu Tri Ayuni ya. Terima kasih. Bu, ini saya mau nanya. Boleh sambil nanya Bu, karena ini nunggu sinyal kan lama. Jadi ditemani dengan tanya jawab kayaknya seru deh Bu. Ini kalau saya kan coba bandingin antara belajar ID sama Gmail biasa. Kalau pakai Gmail biasa itu di titik 9 nggak ada Google Site-nya ya? Kalau di Gmail biasa ada Bu. Oh, begini. Kalau Ibu tidak ada, kemungkinan karena Ibu belum pernah membukanya. Jadi Ibu harus terus scroll ke bawah. Oke, siap. Ya, yang saya gunakan di ini juga email yang biasa ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu. Ya, tadi kan kita sudah melihat nih portofolio yang seperti yang saya buat tadi ya. Nah, kemudian ini karena kita portofolionya adalah portofolio bersama-sama gitu, seperti yang dicontohkan oleh Bu Irma sudah membuat page-nya sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti cara menambahkan page adalah ini ada di halaman page ya. Lalu kemudian ada tambah.
Nah, ada new page, ada new link, atau new menu section. Nah, ini kita bisa tambahkan new page, halaman. Ini saya tulis nama saya di sini. Oke. Silahkan yang sudah masuk bisa membuat namanya dengan praktek membuat halaman ya. Sementara saya mengundang dulu teman-teman yang ada di sini. Nah, dalam Google Site tidak bisa menggunakan handphone. Karena namanya juga site, maka harus diakses dengan site. Saya akan mengundang lagi Ibu Irma, Ibu Ade sudah belum tadi? Udah ya? Ibu Ade sudah, Ibu Tri Ayuni sudah, Ibu Titi Nurgantini. Sangat menyenangkan sebenarnya membuat Google Site ini, karena kita jadi memvisualkan ide-ide kita lagi gitu, yang kita miliki itu jadi bisa kita kumpulkan, terus kita bisa lihat seperti kita melihat sebuah album dari karya kita ya. Jadi kalau ada penyanyi itu punya album lagunya, nah Bapak Ibu tuh punya album nih, album portofolionya, hasil karyanya. Kalau penyanyi itu dengan lagunya, dan Bapak Ibu dengan artefak yang Bapak Ibu selama ini lakukan. Ibu Titin, Pak Iwan Sunaria. Wah, luar biasa. Ini sudah banyak yang pakai belajar.id ya. Jadi pemanfaatannya bisa dengan unlimited ya. Unlimited itu Bapak Ibu, kalau kita membuatnya sendiri ke Google, itu biayanya mahal loh. Jadi sudah diberikan fasilitas oleh Kemdikbud, dimanfaatkan. Oh iya, terima kasih Pak Iwan. Ini ada pertanyaan dari Bu Kiki Hamka. Boleh sambil ini Bu ya menjawab ya? Boleh, ya boleh. Nah, izin bertanya Bu, aktivasi Google Sheet apakah berlangsung seumur hidup atau ada batasannya? Dan apakah menurut Ibu Google Site ini bisa menjadi website alternatif? Silahkan Bu Sita. Iya, betul sekali. Itu juga sama, pertanyaannya sangat luar biasa dan jawabannya disederhanakan. Jawabannya adalah selama Google masih ada, itu aplikasinya juga masih akan ada. Jadi sama seperti Workspace for Education yang lainnya ya, dokumen, kemudian apalagi itu, worksheet, kemudian slide, selama Google masih ada, selama linknya itu masih ada, maka itu tidak akan ada kadaluarsanya, gitu, gratis selama pergooglan itu masih ada, gitu. Yang kita dulu tidak pakai Yahoo saja, sampai sekarang tuh masih ada kan Bu. Nah begitu juga dengan Google. Terus kalau pertanyaannya apakah ini bisa menjadi site alternatif, betul sekali, itu juga sangat bisa. Dan nanti di akhir semoga Bapak Ibu ingat semua, karena kalau saya terlewatkan jadi belum terjawab ya. Kita akan melihat bagaimana kita caranya mempublish ya, bagaimana cara kita mempublish dengan tadi perbedaan kalau kita mau batasi pengunjungnya atau kita mau lebih mengajak ke yang lainnya gitu dengan settingan share-nya, settingan berbaginya ya. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan luar biasa, jawaban sederhana. Apakah sudah terjawab? Apakah sudah terjawab Bu Kiki? Ya, nah sekarang Bapak Ibu silahkan di dalam page-nya, yang di page halaman pertama dulu ya, seperti saya ini, bisa dimasukkan tadi dengan menggunakan teks. Sebentar, saya mau mengundang satu lagi ini tadi. Saya tinggal paste alamatnya ya. Nah, sekali lagi nih Bapak Ibu,
nanti kita harus cari sesi membuat membuat grup ya. Membuat grup itu jadi misalnya saya ingin berbagi, lalu saya ingin berbagi ke semua guru-guru yang ada di sekolah, tapi saya tidak membutuhkan untuk menginvite satu persatu dengan apa ya gitu. Nah ini kalau dalam grup saya bisa buat seperti ini, contohnya classroom teachers yang terdiri dari banyak teachers. Nah itu nih di sini ada 46 ditambah berapa nih jumlahnya. Maka semua ini bisa berkolaborasi sekaligus di sini. Nanti bisa request ya ke Pagi membuat grup. Jadi bagaimana email grup itu bisa dibuat lebih singkat dengan mengundangnya sekaligus gitu ya. Nanti juga kita bisa kalau dalam grup mungkin Bu Lisa dalam WhatsApp grup bisa dibuat grup untuk yang ingin mengikuti training. Jadi setiap kali training tinggal diundang saja satu grup, semuanya bisa langsung praktek juga bisa. Jadi lebih cepat gitu ya. Nah ini kita buka seperti kompasnya. Di sini ada seperti kompasnya. Nah, di sini menu yang sangat tervisualisasi dengan sangat jelas. Kalau ini untuk foto-foto atau gambar, kemudian di sini untuk file-file yang perlu diupload. Kemudian yang di sini adalah yang sudah ada di Drive. Yang di sini adalah link, baik itu bentuknya URL maupun yang bentuknya di-embedkan gitu ya. Nah, ini menu Kompas. Terus juga di sini ada menu list di sini nih. Sama seperti yang menu Kompas, di sini kita bisa insert text box, gambarnya sama ya tadi ikonnya, image, embed, drive, dan kita juga disediakan layout. Kalau tadi yang kita membuat pakai template, itu kan layoutnya sudah disediakan. Kalau di sini kita bisa memilih layout yang menurut kita tepat itu apa. Kemudian ada table of contents, nanti ada kayak daftar isi, kita bisa buat itu gitu ya. Nah sekarang kita bikin dulu, praktek dulu yang sangat mudah, yaitu menulis. Bapak Ibu misalnya mau menuliskan tentang portofolio, ya. Terus kemudian ingin menuliskan lagi di bawah tentang isi dari portofolio kita. Nah di sini tuh Bapak Ibu bisa lihat ya, ada menunya, menu yang akan men-setting masing-masing kotak. Jadi kalau Bapak Ibu membuat beberapa tulisan, tapi dia ada 2 kotak seperti ini, settingannya bisa berbeda-beda sesuai dengan settingan kita per kotak, gitu ya. Jadi seperti ini misalnya. Nah ini apakah ingin menjadi tulisan yang kecil sebagai normal teks, atau kita ingin membuatnya bentuknya title. Nah, menjadi portofolio. Nah, tapi saya kok tidak suka sama warnanya yang coklat ya. Karena warna dari sekolah kita itu biru. Bisakah dirubah? Kalau tadi pertanyaan Bu Endang tadi, apakah ini bisa menjadi site alternatif? Betul sekali. Jadi kita bisa lihatnya di tema. Nah, yang sedang kita gunakan sekarang itu adalah yang temanya Aristotle. Nah, tapi kita bisa ubah temanya itu dengan mengcustom. Ada tambah. Kemudian ini kita waktunya sudah lewat berapa jam ya, Bu? Sekarang sudah jam 12:05, Bu. Mungkin kita buat kesepakatan dulu kali Bu ya. Ya, betul. Bagaimana waktunya nih? Nah, Bapak Ibu kita buat kesepakatan kira-kira sampai jam berapa? 12.30. 12.30, baik. 12.30. Waktunya yang Miss Rere nanti berikutnya jam berapa ya? Jam 13, Bu. Oh, jam 13. Oke. Sepakat kalau gitu ya, Bapak Ibu 12.30 saja. Kalau bisa kurang dari itu, kita sudah selesaikan ya. Oke. Nah, kita bikin create tema gitu ya. Karena saya ingin membuat tema buat sekolah saya,
Jadi kalau nanti saya mau buat lagi, saya ingat nih temanya, saya tuliskan nama sekolah saya. Terus saya upload logo. Seperti tadi ya, ada logonya. Bapak Ibu bisa upload, dicari di logo sekolah. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian pengen ada banner image-nya. Banner image-nya samakan saja deh. Nah, ini kita bisa pilih kalau warna biru yang mana ya. Nah, di custom juga bisa nih. Kita pilih dulu, saya misalnya pilih yang ini dulu nih. Oke, biar lebih mudah ya. Karena sekali lagi kalau bekerja dengan online, kita bisa merubahnya dalam perjalanan gitu. Ya. Terus kita misalnya mau klik untuk titles-nya, kita mau huruf yang lain. Misalnya huruf apa ya? Gak usah dirubah deh yang body text-nya aja. Misalnya kita pengen pakai cabin. Normal. Oke, kemudian kita create stem. Nah, Google sedang bekerja untuk kita. Yang membuat kode Google-nya, kita tinggal nanti lihat visualnya. Nah, dia sedang berputar-putar. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu Endang, sambil berputar-putar? Nah, Di tadi link ya. belum ada. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh ya. Boleh di kolom chat atau langsung bertanya juga boleh. Ya, betul. Nah, ini ya, apakah gambarnya sudah sesuai? Nah, ini saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin sekolah, saya ingin membuat portofolio saya, dan kemudian nanti portofolio saya bisa di-copy oleh masing-masing guru. Jadi di sini kan ada banyak guru tadi ya. Nah, mereka bisa melihat portofolio yang saya gunakan, terus kemudian juga bisa melihat ya. Atau justru ini nanti filenya di-copy di akhir semuanya secara utuh, sehingga nanti Bapak Ibu memilih ini tinggal saja yang tidak diperlukan tinggal di delete. Jadi tadi ya Bu Ena ingatkan nih saya ke bagian bagaimana membagikan akses yang terbatas maupun yang umum. Terus kemudian apalagi nih yang jangan terlewatkan. Suaranya kecil? Nah, Bapak Ibu, nah ini kan ada gambar logo ya. Tadi yang dua kan ya, yang satu sebagai background, ini karena terpotong. Kok rasanya logo saya jadi tidak terbaca walaupun warnanya masih terlihat bagus ya. Kita bisa, merubah tampilan bannernya dengan mau title only, atau banner yang sebesar ini, atau banner yang lebih besar, atau bentuknya cover. Nah, bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau title saja, bisa dengan title saja. Nah, ini kemudian tadi ya, portofolio. Nah, kemudian kita lihat tadi, yang warna yang tadi kita sudah rubah, nah itu tampil di sini. Nah, tapi kok kayaknya antara biru sama pink jadi tidak pas ya dengan warna sekolah. Kembali lagi ya, kalau kita bekerja online, kita bisa rubah dalam perjalanannya dengan sangat mudah. Yang tadi, yang jadi custom tampilan portofolio kita bisa rubah dengan customize color. Nah, ini kalau kita punya ini ya, kalau kita punya punya kodenya juga bisa ya. Misalnya Google kok kode warnanya harus ini. Nah, itu kita bisa cari di situ. Kita misalnya pengen rubah bukan pink tapi ke dalam bentuk tadi warnanya jadi kan bukan pink ya. Oke. Ini jadi biru. Nah, jadi Bapak Ibu di sekolah sebagai pemimpin sekolah gitu ya, itu bisa membuat template yang sama untuk semua guru-guru. Kembali lagi ke page. Ya. Nah, di sini ini kita bisa ubah juga warnanya sesuai dengan yang kita nah, jadi portofolio. Kok di pinggir ya sama seperti kita membuat doc dan yang lainnya menunya sama,
kita bisa buat itu misalnya center. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita mau praktekkan nih di sini? Saya lihat dulu ya yang sudah dibuat ya, Pak Iwan. Ayo Pak Iwan bisa membuat apa? Wah, Pak Iwan kayaknya sudah siap membuat portofolionya guru penggerak nih. Nah, Pak Iwan, karena tadi ya, ini saya contohkan kalau saya sebagai pemimpin sekolah ingin membuat portofolio untuk semua guru-guru dengan template yang sama, dengan standar yang sama. Jadi saya buat logonya sama ya. Nah, ini kalau misalnya dirasa kok nggak pas, silahkan Pak Iwan bisa mengubah di header type-nya. Putri Ayuni. Ya, Putri Ayuni silahkan nih. Mulai dicoba memasukkan apa? Mau menuliskan teks atau mengupload. Misalnya kita sudah ada video nih dari video pembelajaran. Nah, kita bisa dengan caranya seperti tadi ya. Kita cari di video upload. Yang ada di sini video, sebentar, ada video apa ya? Ada video, ini saya mengerjakan tugas-tugas nih. Oh, ternyata tidak ada video, berarti saya bisa mencarinya di Insert Drive. Nah, karena kita ingin waktunya efektif dalam tutorial ini, Bapak Ibu silahkan tadi yang sudah masuk sambil mencoba menggunakan teks atau menggunakan link gitu ya, kemudian atau mencari di Drive untuk memasukkan portofolionya. Nih. Nah, seperti ini saya mau menambahkan yang ada saja ya, yang tadi saya sudah lihat gambar di sini untuk lebih menggambarkan aktivitasnya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan Bitmoji yang dibuat sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kita gitu ya, dengan tampilan kita gitu ya. Nah, di sini saya bisa, saya bekerja di Putri Ayuni ya, portofolio, atau saya mau memasukkan kalender. Nah, nanti silahkan di sini bisa masukkan insert embed kalendernya. Saya sedang mencari nih apa yang saya bisa embed. Seperti tadi ya, dari portofolio saya saja. Kalender. Ya, jadi memang karena kita mengerjakannya adalah mengerjakan yang link-link, maka kita jadi melompat-lompat antara satu tab dengan tab lainnya ya. Nih, ini saya sudah dapatkan yang tadi kalender. Sorry, saya rupanya belum copy. Saya belum copy dari kalender. Nah, ini. Oh, karena dia bukan URL, maka masukkannya di embed code. Nah, maka dia akan muncul kalendernya di sini. Nah, silahkan Bapak Ibu yang mau mempraktekkan apa yang ingin dimasukkan di dalam page-nya. Saya akan lihat dulu ya. Miss Elok bisa memasukkan apa? Apakah mau masukkan gambarnya? Saya sudah masukkan video, Bu. Oke, sudah masukkan video. Nah, di sini videonya Miss Elok. Oke. Ini sudah portofolionya dari Miss Elok ya, dengan Lazodi Got Talent. Sekali lagi, bukan laporan kegiatan saja yang menjadi portofolio, tapi juga apa yang ditampilkan ya. Dan tinggal klik
itu langsung menuju ke YouTube ya Miss Elok di sini linknya, atau dari Instagram? Masih dari Drive Bu saya masukannya. Oh dari Drive, berarti Ya. harus diingat ya Drive-nya share linknya, akses untuk share-nya harus ke semua yang Miss Elok ingin bagikan gitu ya. Iya Bu, ini Oke, yang di share siapa Drive lagi? bersama Bu kita Bu, share Drive. Oh, oke. Nah, kemudian Bu Tri Ayuni. Kita lihat tadi, Bu Tri Ayuni yang saya sudah tambahkan dengan Google Calendar ya. Nah, Bu Tri Ayuni juga sudah membuat satu subpage ya, luar biasa Bu Tri Ayuni sudah membuat satu subpage. Ibu ingin membuat apa ini? Membuat file apa yang ingin ditempatkan di sini? Iya, Pak, pengenalan niatnya, Bu. Oh, nggak apa-apa, boleh. Nah, foto. Ibu, cari-cari foto, ya betul. Ibu fotonya ada di mana? Di Drive, lagi nyari di Drive ini. Oh, lagi nyari, ya, silahkan. Nanti selain foto, mungkin ada keterangan teksnya juga ya, Bu, yang ingin diketikkan? Iya. Ya, silahkan. Pak Iwan, background-nya sudah tampak di sini. Wah, sudah ada video-videonya Pak Iwan. Ini Pak Iwan ingin menceritakan apa ini Pak di portofolionya? Kalau Ini tadi Bu Tri Ayuni apa ya Bu? perkenalan, kalau Ya ini dari pengen video menceritakan aja apa itu ini Pak? tadi ya. Ini tentang apa tadi? Itu tentang Gimana? guru penggerak gitu loh Bu. Ini kan Pak Menteri sedang Jadi membuka. ingin memberikan gambaran. Ya. Oke, ya, betul. Ya, seperti tadi ya, di portofolio ada gambarannya dulu gitu ya. Kemudian nanti setelah itu Pak Iwan bisa menambahkan apa yang Pak Iwan lakukan gitu ya di portofolio, atau Pak Iwan ingin menunjukkan kehadirannya di sini itu juga bisa gitu ya, Pak Iwan ya. Iya. Nah, kalau Bu Irma ini, Bu Irma tuh pasti banyak banget yang bisa dibagikan. Aduh, luar biasa kan Bu Irma. Nah, ini adalah portofolio yang dilakukan Bu Irma bersama dengan siswanya. Nah, ini Bapak Ibu, yang membedakan ya antara portofolio kita yang sebelumnya, yang belum dengan site adalah kalau seperti ini, bayangkan Bu Irma kalau tanpa Google Sheet akan mungkin membawa flash disk mana-mana ya, Bu Irma. Atau perlu CD, atau perlu player, atau kalau ini sudah ada di dalam YouTube, tapi yang diajak untuk melihat harus membuka YouTube-nya dulu, mencarinya dulu. Tapi dengan di sini semua portofolio yang Bu Irma lakukan pembelajaran bersama dengan murid-muridnya langsung tertampilkan di sini. Nah, wah. Nah, Bu Irma juga bisa memasukkan maps-nya. Mungkin kalau Bu Irma melakukan kunjungan lapangan dengan siswa, terus ingin menunjukkan tempatnya di mana. Atau Bu Irma juga banyak sekali nih proyeknya Bu Irma ya yang menggunakan ada Google Earth, kemudian juga ada Google Art Museum gitu ya. Semua yang ada di link itu kita bisa masukkan ke sini. Asal aksesnya memang oleh yang membuat akses itu diberikan secara publik. Masih 10 menit lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya langsung saja mungkin ya ke refleksi sambil melihat apa yang belum kita explore ya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi mengenai apa itu kompetensi guru, dan kompetensi guru kepala sekolah itu memerlukan bukti kompetensinya yang dilakukan dengan membuat portofolio. Jadi portfolio adalah semua bukti hasil karya kita yang kita lakukan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan tujuan gitu. Nah, kemudian tadi juga portfolio disesuaikan dengan tujuannya, kemudian layoutnya juga tentunya disesuaikan dengan tujuan dan rubrik assessment apa yang dibutuhkan sebagai bukti. Jadi kita perlu memilah mana yang ditempatkan dalam kelompok yang mana, kemudian
mana yang diperlukan sebagai artefak, mana yang tidak gitu ya. Seperti tadi contohnya, apakah kita memang membutuhkan mengupload KTP, sertifikat vaksin gitu, atau kita membutuhkan mengupload sertifikat-sertifikat dari pelatihan-pelatihan kita. Jadi kita pilih mana yang menceritakan diri kita, tapi itu perlu atau tidak, karena portfolio itu tadi ya ada tujuannya. Nah, kemudian juga dengan menggunakan Google Site, kita bisa membagikan akses ini. Kalau tadi saya sudah bagikan tentang akses yang luas, kita bisa melihat kalau kita menggunakan akses yang kalau ini kolaboratornya tertentu, kita juga bisa menggunakan kalau kita mau mengundang beberapa kolaborator ke sini dengan tadi grup ya yang lebih luas. Kemudian, nah ini jangan lupa setelah membuat ini, Bapak Ibu harus ini maksudnya publish ini apa ya? Karena ini kalau tadi kita belum klik publish, maka yang masih tampak itu dari view-nya itu belum yang dipublish. Ini kita lihat dipublish dulu dan publish webnya. Kita tulis nih, jadi bentuknya seperti ini nih. Google.com Lazuardi Haura portofolio. Atau kita mau bikin portofolio portofolio GEG. Gitu ya. Lalu kita publish. Nah, publish itu kita masih lihat di sini tadi ya. Apakah semua orang bisa melihat atau hanya tertentu saja? Kalau tadi menggunakan websitenya yang Lazuardi Haura, bisa saja nanti batasannya tergantung adminnya ya. Kita mau dan tergantung tujuannya ini untuk siapa, kita bisa batasi di sini. Maaf, kembali lagi ke sini. Nah, di link. Nah, kalau tadi untuk link draft, siapa saja yang ada di dalam grup di apa namanya di domain ini gitu bisa edit, sedangkan yang di dalam grup ini kalau sudah dipublish, setelah diklik publish itu dia hanya bisa viewer saja misalnya ya. Jadi semua grup itu bisa melihat publish, tetapi yang bisa mengedit hanya orang-orang yang diundang saja gitu ya. Jadi yang bisa mengedit yang diundang saja, yang publish semua yang ada di grup Lazuardi itu bisa kita bagikan. Nah, kemudian tadi apa yang saya belum ya, Bu Endang, yang tadi saya sampaikan tadi. Mengcopy, Bunda. Oh ya, copy. Oke. Baik. Ya. Jadi ini kalau kita sudah saya pindah dulu ke Drive. Oke. Supaya mudah mengingat ya, itu caranya seperti kalau kita mengcopy semua file Google. Jadi kalau kita di Drive, kita sudah ketemu seperti ini. Sudah muncul ya, Bu Endang? Di Drive. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul ya, oke. Nah, di sini kan Drive kita. Ini kita bisa bikin make a copy. Nah, kan sedang meng-create copy-nya. Nah, ini copy. Nah, copy saat kita buka sama seperti bentar, dia sedang membuka. Nah, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau Bapak Ibu ingin membuat template untuk standarnya portofolio di sekolah kita dan pengennya masing-masing orang itu satu site, maka bisa menggunakan seperti tadi ya, satu dibuat dulu untuk template-nya, kemudian di copy dan bisa dimiliki masing-masing. Sedangkan kalau tadi yang kita praktekkan bersama, kalau kita membuat satu site, tapi page-nya dibagi halaman-halamannya satu guru satu halaman. Jadi kita bisa saling berkolaborasi bersama di satu site. Nah, di sini ini kan masih nama saya ya.
Terus mau diganti nama Bu Endang. Nah, sekarang jadi portofolionya Bu Endang. Ini judulnya juga bisa. Tinggal klik di mana judul itu tertuliskan, kemudian kita bisa tuliskan judul yang baru. Nah, sama dengan tadi kita menuliskan teks-teks yang kita edit, semua di sini bisa diedit. Dan page-nya sama seperti yang saya buat tadi. Jadi, misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah ada referensi dari sekolah mengenai peraturan-peraturan untuk guru membuat lesson plan, untuk membuat RPT. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menuliskan referensinya di sini, sehingga nanti kepala sekolah akan sangat terbantu saat ingin membuat standar untuk guru-gurunya. Jadi bisa berkolaborasi kepala sekolah dengan guru dengan sangat mudah tanpa kita harus janjian terus. Yuk kita janjian, kita menyusun portofolio bersama gitu ya. Nah, ini seperti ini kalender sekolah sudah ada. Dan ini dikopikan dengan beberapa guru, maka guru akan sangat terbantu. Guru-guru hanya bisa, guru-guru akan bisa mengedit mana yang di-customize sesuai dengan kebutuhannya gitu, dan kepala sekolah bisa mendapatkan standar yang sama ya. Tinggal dipilih mau kolaborasi yang tadi, yang satu site bersama-sama untuk membuat portofolio guru-guru di satu sekolah gitu, atau kepala sekolah ingin membuat beberapa site masing-masing dari guru-guru tapi dengan standar yang sama, begitu ya. Nah, terus di sini ada preview yang sangat mudah untuk terlihat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bentuknya nanti kalau kita bagikan dalam bentuk link yang hanya view saja, dan ini memudahkan seperti kita masuk ke dalam website, kita mau kemana. Bentuknya akan seperti ini untuk yang large screen atau untuk bentuk laptop. Ini kalau mau dilihat di dalam handphone, bentuknya akan seperti ini. Jadi terbayang ya nanti, oh nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kepala sekolah ada pengawas sekolah gitu. Terus kemudian setelah pertemuan, pengawas sekolah ingin menunjukkan portofolio Bapak Ibu kepada kepala sekolah yang lain gitu. Maka tinggal saja dibagikan link ini, kemudian mereka juga bisa membukanya di handphone mereka atau di tablet mereka. Ini kalau tampilan tablet ya lebih besar dari handphone, kemudian di websitenya. Nah, maka portofolio Bapak Ibu sudah tampil profesional, terlihat sangat visual dan mudah untuk dimengerti, mudah untuk dicari gitu ya oleh siapa saja yang memiliki linknya. Ya, saya rasa itu penyampaian saya. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah ya, sangat mudah. Karena dari tadi saya tidak ada membicarakan coding, saya juga bukan saya gitu, bukan saya ahlinya ini kalau coding, karena saya pemimpin sekolah, jadi yang menjadi concern adalah bagaimana kita berkolaborasi. Begitu, terima kasih. Apakah Ibu Tri Ayuni sudah ketemu fotonya? Pak Bambang, bagaimana di pesawatnya? Pak Bambang lagi temenin siapa tuh sama 2 orang teman tuh? Bagaimana Pak? Sudah bisa membuat portofolio ya? Alhamdulillah Bu, sudah bisa sedikit-sedikit. Ya, pastinya. Pastinya ini sudah mulai banyak yang membuat portofolio. Di sini juga ada Ibu, siapa yang muncul? Ibu Siti Lili Roifah juga. Nah, Bapak Ibu yang ini yang seperti guru penggerak ya. Kalau kita sudah ada gambaran bagaimana kita membuat portofolionya, jangan membuat nanti di bulan ke-9. Setiap tahapan modul, Bapak Ibu sudah bisa membuat 1 page seperti tadi ini, page modul 1.
terus kemudian dimasukkan itunya langkah-langkahnya. Kemudian modul 2 sehingga nanti saat selesai kita tidak lagi membuat semuanya. Nah, sama juga saat kita juga di sekolah juga begitu. Portofolio dibuat setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, tergantung dari kegiatannya. Sehingga saat akhir tahun, maka kita tidak lagi membuat laporan portofolio kita karena semuanya sudah ada gitu. Apakah portofolio ini bisa dimasukkan di website sekolah berupa, ya bisa Ibu, dan bisa dibagikan dalam bentuk link. Sekali lagi, kalau bekerja online itu enaknya kita tidak perlu menggandakan ya dokumen atau file kita, cukup kita bagikan link saja. Seperti tadi Bu Fatma, ada link induk di sekolah ya, terus kemudian ada link dari teman-teman guru yang dikumpulkan. Nah, bisa kita preview sesuai dengan akses yang diberikan oleh file induknya, apakah bisa di-view, apakah bisa hanya dalam button gitu ya, yang itu saja aksesnya yang perlu diperhatikan gitu. Jadi selama dia ada link yang bisa di-share, kita bisa tadi pilihannya dengan alamat URL-nya yang di atas itu yang panjang itu, atau kita dengan embed gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, satu jam ya kita sudah belajar bersama. Begitu deh. Nah, kembali lagi nih dari tadi yang slide yang saya sampaikan. Jadi apa yang kita sudah dapatkan Bapak Ibu? Apa yang sudah kita bisa hari ini? Apakah ada yang mau resen ataukah ada yang mau tulis di chat room? Nah, baik tuh Bapak Ibu, mungkin ada yang mau refleksi apa sih sudah didapatkan hari ini? Boleh satu orang. Sebelum kita tutup. Ya, betul. Kayaknya Putri Ayuni deh itu. Nah, boleh Putri untuk refleksi apa sih yang sudah didapat dari webinar kita kali ini? Ya, terima kasih kepada Bu Sitawa ilmu baru ini. Kebetulan saya baru pengumuman tadi ini CGP angkatan 6. Selamat. Apa ini pengumumannya? Alhamdulillah lulus tahap selanjutnya. Berarti tadi saya Selamat, Bu. bisa dicicil ya Bu ya, plus semua. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Betul sekali. Bisa dicicil ya. 9 bulan. Sekarang kayaknya malah lebih cepat tuh 6 bulan ya. Jadi 6 bisa bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan bisa dicicil dari sekarang. Ya. Terima kasih Bu. Lagi Sangat menarik. sama-sama. Senang sekali. Semangat guru penggerak. Di sini ada kepala sekolah nggak ya? Pemimpin sekolah. Bapak Ibu, adakah pemimpin sekolah di sini? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, kemudian ketua yayasan, silahkan. Apa yang menurut Bapak Ibu dari praktek kita hari ini nih, refleksi lagi ya Bu Endang, yang Bapak Ibu akan gunakan yang merubah cara yang sebelumnya nih gitu. Kalau sebelumnya dengan apa, tapi sekarang dengan apa gitu. Pak Bambang kayaknya mengangguk-angguk deh, Bu Endang. Apa yang berubah setelah ini? Yang saya dapat Bu tuh ternyata ya di Google ini nih, Pak ada Bambang. Google Sheet ya. Mau saya tahu tempat ada tempat untuk buat portofolio. Itu aja yang saya dapat. Oh, yes. Berarti kalau lainnya kan buat ya. Kalau cara pengaplikasiannya nanti saya belajar mandiri lagi, Bu. Ya lumayan. Betul. Ya. Ya, belajar terus ya, Pak. Kita tidak berhenti belajar ya. Oke. Saya kembalikan ke Bu Endang. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Jangan lupa nanti juga ada jam 13 bersama Miss Rere ya, untuk ikut lagi di webinar kita. Pak Iwan mungkin sudah bisa untuk stop rekamannya.